Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat BFC, yang mana pertanyaan itu tentang masalah kenapa seseorang itu suka diikuti oleh makhluk halus, atau makhluk halus itu yang suka mengikuti manusia itu. Jadi bagaimana pembahasan pada kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Lalu klik tombol like, komen, dan share video ini agar BFC terus berkembang dan upload video menarik lainnya. Oke, liba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat BFC, sebelum BFC atau Bapak Fahmi menyampaikan pembahasan ini lebih lanjut, jadi Bapak Fahmi mau menghimbau terlebih dahulu, jika ada pertanyaan mungkin yang butuh jawaban lebih detail, maka sahabat BFC bisa DM dan follow IG Bapak Fahmi di babah_fahmi18. Itu nanti ada saya tuliskan di bawah layar di video ini. Oke, di setiap video saya akan melampirkan itu agar sahabat semua mudah untuk berkonsultasi langsung dengan saya. Oke, jadi kita kembali ke pembahasan pada video kali ini ya, itu mengenai makhluk halus atau seseorang yang disukai oleh makhluk halus gitu. Misalnya ke suatu tempat, nanti pulang-pulang udah ada yang ikut, misalnya gitu kan. Baru nanti pergi lagi ke suatu daerah, nanti pulang ada lagi yang ikut, nanti mungkin terasa badannya pegal, sakit atau gimana. Dan itu sahabat BFC, salah satu sahabat kita gitu ada mempertanyakan hal ini. Saya lupa daerah mana, pokoknya ini di luar Sumatera karena saya berdomisili di Sumatera Utara, dan yang bertanya ini mungkin kalau nggak salah saya di daerah Pulau Jawa ini, dan dia menanyakan hal itu. Tapi dia pertamanya itu ingin mengetahui apa pengertian wadah dalam diri itu, tentang kebatinan itu kan. Baru yang kedua dia mempertanyakan kenapa dia sering diikuti. Misalnya itu tadi contohnya, pergi misalnya ke suatu tempat, pulang padahal dia bareng teman-temannya gitu, kenapa dia aja yang diikuti gitu. Nah, jadi pada malam ini saya akan bahas ini gitu, masalah ini. Mudah-mudahan sahabat BFC yang bertanya ini menonton ini, dan inilah jawabannya gitu. Jadi kenapa sahabat BFC ini sering diikuti? Pertama, memang ia didampingi oleh sosok leluhurnya gitu, padam leluhurnya juga gitu kan itu. Dan ketika seseorang yang didampingi khodam pendamping dari leluhurnya,
itu bukan berarti bisa menghalang eh, makhluk-makhluk halus yang lain untuk tidak ikut gitu. Bahkan itu menarik gitu, menarik eh, bagi makhluk-makhluk lain untuk datang ke kita gitu. Tapi kuncinya di diri kita juga, harus bisa memilahnya gitu. Mana yang negatif, mana yang positif. Dan kalau memang tidak mau dengan berurusan gitu, ya udah tolak aja gitu semuanya. Nah, kecuali yang leluhur tadi kan gitu kan. Kalau leluhur memang dia biasanya itu ya kayak manapun ceritanya dia tetap gitu. Karena dia memang udah digariskan ikut dengan seseorang itu. Tapi kalau yang mungkin baru dari luar, kalau emang kita merasa nggak nyaman, tolak gitu kan. Nah, itu satu sebabnya, itu adalah khodam pendamping gitu. Dan yang kedua adalah aura. Aura yang Anda pancarkan, aura yang Anda keluarkan, itu adalah aura yang memang disukai oleh makhluk alam gaib atau makhluk halus. Dan rata-rata memang ketika seseorang yang memiliki khodam pendamping, maka otomatis memiliki aura yang disukai oleh makhluk halus gitu. Makanya eh, saya sudah mengalami itu. Saya sudah mengalami itu ketika saya explore gitu kan di suatu tempat, dan pada saat itu memang saya belum terlampau bisa untuk memilah-milah atau menetralisir gitu kan. Bahkan saya sempat kebingungan saat itu. Saya pergi ke suatu tempat yang memang situ cukup keras penunggunya, dan memang saya coba masuk ke daerah itu, bahkan kayak ada pembatas itu, kayak kan di kamera gini kan, ada pembatas yang kameramennya itu ada jarak sekitar 1,5 meter dari saya, tapi di kamera yang menuju ke saya itu gambarnya itu ngeblur gitu, seperti ada batas gitu di antara saya dengan kameramen gitu. Nah, memang situ energinya cukup kuat gitu. Dan ketika itu saya pulang ikut, dan menyebabkan istri saya itu sakit. Saya sakit dan demam, dan saya coba netralisir, dan saya merasakan bahwasanya yang ikut, yang hadir itu saat itu, yang mengganggu istri saya adalah yang berasal dari tempat yang saya kunjungi kemarin. Nah, itu satu. Itu yang kedua, maaf itu yang kedua, itu akibat aura. Dan itu ketika orang yang berkhodam, maka otomatis auranya akan lebih disukai dengan makhluk alam gaib. Nah, jadi itu. Dan untuk masalah wadah, ini mungkin ini yang ketiga atau keempat kalinya saya membahas tentang wadah kebatinan. Dan pengertian wadah itu kan bahasanya itu tempat. Jadi diri kita ini adalah tempat. Nah, ketika eh, tempatnya memang sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia akan hadir. Misalnya kalau leluhur tadi kan nggak bisa yang nama itu dipaksa atau diminta, maka dia menyesuaikan wadah-wadah yang ada pada turunannya. Mungkin seperti saya, wadahnya pas gitu kan, dan memang sudah kena garisnya gitu, takdirnya untuk mewarisi ini semua gitu. Dan saya juga tidak tahu, saya tidak pernah berguru, saya tidak pernah yang namanya itu mencari kesana kemari. Saya cuman sering bercerita atau dikasih tahu oleh almarhum kakek saya gitu. Itu saja itu. Mungkin itulah guru saya yang pertama dan yang terakhir, mungkin kakek saya sendiri gitu. Jadi disitulah saya mulai seperti ada yang namanya itu bakat di situ. Kakek saya cukup sekali bilang tentang mungkin amalan gitu. Saya sekali bilang saya langsung ingat. Seperti diri saya itu kayak merasakan, wah, kok ada suatu hal yang beda nih. Kenapa aku cepat nangkap di hal-hal seperti ini gitu. Nah, jadi saya merasakan bahwasanya apakah saya nanti meneruskan kakek saya ini seperti ini gitu. Nah, jadi ketika itu saya sudah di umur
kurang lebih itu sekitar 16 tahun saya sudah mulai merasakan itu di tingkat sekolah SMK. Saya sudah merasakan itu. Jadi untuk sahabat BC semua, jadi namanya wadah itu adalah tempat yang ada dalam diri kita. Maka ketika kita membiasakan seperti wiridan, zikir, itu insya Allah dengan izin Allah akan memperbesar wadah yang ada pada diri kita gitu. Karena kalau secara yang saya ketahui juga, ketika wadah itu misalnya kecil misalnya gitu, dimasukkan dengan air lah, kita bilang air yang terlampau banyak, maka akan tumpah. Maka itulah yang bisa menyebabkan mungkin gangguan gitu kepada diri gitu. Tapi ketika kita mempersiapkan wadah terlebih dahulu, membesarkan wadahnya, jadi apapun yang misalnya masuk gitu kan, misalnya banyak pun dia, kalau emang sudah wadahnya itu emang besar luas, ya insya Allah mampu menampung keilmuan atau pemahaman yang lebih lah gitu ya. Nah, jadi dan itu tidak bisa menjadi ukuran juga seberapa ini kita, cuman kita lah yang meyakini bahwasanya oh ini kita mampu. Ketika kita tidak mampu, kita mundur gitu, jangan memaksakan, itu aja. Karena namanya wadah ini rasa saya tidak wadah dalam diri ini tidak ada parameternya gitu. Mungkin kalau yang kolam ada sekian kubik air gitu, bisa volumenya gitu diisi gitu, bisa. Tapi kalau dalam diri ini kita nggak bisa ukur berapa kubik atau gimana, berapa liter gitu. Tapi itu diri kita, ketika kita mampu jalankan, tapi ketika tidak mampu maka persiapkan dulu sampai hati kita yakin kita mampu. Ya mungkin itu saja. Lebih dan kurang BFC mohon maaf. Jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM atau follow juga IG Bapak Fahmi ya, di baba_fahmi 18. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.